Selamat datang di Garis Balap. Ya, kembali lagi di Garis Balap bersama gua Bagus, test driver andalan Anda. Dan kali ini gua akan bahas soal ini ya, respon gua soal balapan Sahir kemarin yang cukup luar biasa balapannya dan sangat unpredictable. Tapi sebelum ke situ ya, gimana kabarnya para pendengar sekalian? Baik-baik aja kan? Sorry nih baru bisa nge-record lagi. Harusnya recordnya pada hari Senin kemarin, tapi keadaan gue drop banget. Bener-bener bener-bener gue lagi sakit waktu pada hari Senin itu. Jadinya ya gue baru bisa record sekarang dan sakit sehari, keesokan hari sembuh dan sekarang bisa record. Oke, jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi, dan gue masih sendiri menunggu perkembangan teman gue seperti apa. Oh iya, kita bahas balapannya dulu. Balapan Sahir Grand Prix ini kan balapan kedua ya di Bahrain setelah balapan tanggal berapa waktu itu? Oh ya, pada tanggal 29 dan 29.30 itu sebelumnya ada balapan lagi di Bahrain. Nah, bertajuk Bahrain Grand Prix. Nah, kalau yang tanggal 6 Desember kemarin tuh bertajuk Sahir Grand Prix. Bedanya adalah selain nama ya, bedanya adalah Bahrain Grand Prix itu memakai sirkuit layout Sahir yang yang biasanya gitu. Nah, kalau yang Sahir Grand Prix, sirkuitnya masih sama, Sahir International Circuit, tapi memakai layout bagian luarnya Sahir. Jadi ada beberapa layout yang istilahnya cuma sebagai cuma sebagai yang nggak kepake lah di Sahir. Nah, itu dipakai pada balapan Sahir kemarin dan akhirnya pecah rekor juga ya, fastest lap tercepat sepanjang masa Formula 1. Sebelumnya itu ditempuh oleh Niki Lauda sekitar 58 detik ya, 58 detik, 7 sekian. Nah, sekarang itu rekor lap balapan ya, dan akhirnya berhasil dipecahkan oleh fastest lapnya di balapan itu diraih oleh George Russell dengan fastest lap 55 detik, 4. Sementara pole positionnya oleh Valtteri Bottas dengan catatan waktu 53 detik. Oke, jadi langsung saja ke balapannya ya. Oh ya, balapan ini tuh menjadi debutnya Pietro Fittipaldi sama Jack Aitken ya. Jack Aitken menggantikan Jack Aitken menggantikan George Russell di Williams setelah George Russell dipromosikan oleh Mercedes untuk menggantikan sementara Lewis Hamilton yang terkena COVID. Lalu Pietro Fittipaldi ditugaskan untuk menggantikan Romain Grosjean yang cedera. Get well soon untuk Grosjean. Terus ya, berlangsungnya balapan cukup seru sih. Pada lap-lap awal George Russell memimpin balapan, setelah lagi-lagi Valtteri Bottas. Gue nggak ngerti ya, Valtteri Bottas kenapa ya sejak balapan Bahrain 2 minggu yang lalu jadi ya gitu, startnya jadi hancur gitu. Mungkin karena dia nyimpen pasir kebanyakan kali ya, sandbaggingnya terlalu banyak, jadi kayak gitu tuh, berat mobilnya mungkin ya. Cuma masa
sekelas, sebenarnya nggak dari Bahrain loh, dari Turki juga dia startnya ya begitu. Gue nggak ngerti ada apa dengan Valtteri Bottas yang membuat dia startnya nggak begitu bagus hingga kira merugikan dirinya sendiri gitu kan. George Russell memulai debutnya di Mercedes, mulai debut Mercedes gitu di akhir Grand Prix, cukup ya lumayan lah, sempat memimpin balapan. Itu pencapaian yang luar biasa. Dia kualifikasi di peringkat 2, sempat memimpin balapan sempat memimpin balapan, dan di lap-lap awal ada kejadian insiden antara Leclerc, Sergio Perez sama Verstappen. Ya Verstappen sih menurut gua ya apa saja udah Verstappen. Menurut gua apa sih, Verstappen berusaha menghindari Leclerc sama siapa namanya? Leclerc sama Perez. Leclerc nyundul si Perez. Sementara di tempat yang bersamaan, di tempat kejadian yang bersamaan, ada Verstappen. Verstappen nggak bisa ngindarin. Ya Verstappen sebenarnya nggak terkena kontak dari Perez ataupun Leclerc, tapi berusaha menghindar. Tapi ya dia terjebak aja, udah terjebak hingga kira menuju run off area ke gravel. Ya udah nggak bisa ngebelokin mobilnya atau apa, nggak bisa mengendalikan, ya nabrak dinding pembatas. Ya kalau yang disalahkan dari insiden ini menurut gue ya 50-50 ya, meskipun Leclerc dijatuhi hukuman grid penalti di Grand Prix Abu Dhabi, tapi ya menurut gue 50-50 sih. Leclerc tuh berusaha untuk nyalip si Perez kan sebenarnya, berusaha nyalip Perez, tapi Perez juga sepertinya agak masuk juga, agak mengubah arah ketika mau berbelok, hingga akhirnya ya udah terjadilah kontak, dan di situ ada Verstappen, ya apes buat Verstappen gitu. Tapi ya FIA Race Stewart sudah bersabda, udah memutuskan bahwa Leclerc bersalah atas insiden itu, jadi ya udah. Itu menurut pandangan mereka. Terus safety car muncul hingga akhirnya lap 7 safety car keluar dari arena balap. Russell masih memimpin dengan sangat amat mulus. Dan gue jujur nggak nyangka sih Russell bisa memperlebar jarak dengan pembalap di belakangnya ya, apalagi pembalap di belakangnya kayak ada Valtteri Bottas yang lebih berpengalaman. Tapi ya Russell sih memang kita semua tahu bahwa dia ini pembalap berbakat, makanya itu dia kan direkrut oleh Mercedes sebagai driver juniornya kan, sebelum di Williams, dan sebagai test drivernya juga kan. Jadi ya bagus aja Russell mah. Ya terus hingga akhirnya ya balapan berjalan seperti biasa dengan melakukan beberapa pit stop, dan gue nggak bisa memberikan detailnya ya soal penggunaan ban atau apa, soalnya terlalu apa sih namanya, banyak yang melakukan pit stop. Dan pada lap ke 54 Nicolas Latifi retired karena masalah pada kebocoran oli katanya. Dan Bottas sempat memimpin ya, kalau nggak salah, lupa gue juga. Terus juga nah ini nih titik di mana balapan menjadi cukup seru, yaitu ketika lap 61. Pada saat itu Jack Aitken Jack Aitken
melakukan kesalahan di tikungan terakhir dan mengakibatkan ia sedikit di luar kendali pada mobilnya dan akhirnya ia menabrak tembok mengakibatkan sayap depannya rusak dan keluarlah virtual safety car. Tapi tidak hanya virtual safety car, tapi akhirnya safety car yang beneran keluar. Nah di sinilah menurut kami balapannya cukup akan seru gitu loh. Dan dan ada beberapa masalah juga sih pada Mercedes sih pada saat safety car. George Russell disuruh untuk ngepit lagi gitu. Gue heran nih. Kenapa ya disuruh ngepit lagi loh si Russell tuh. Padahal sebelumnya nggak berapa lama sebelum safety car keluar itu Russell dapit, tapi dia disuruh pit lagi karena masalah ban bocor, karena masalah ban bocor tuh. Dan Russell pun juga, gue yakin sih Russell nggak percaya bahwa akan ada ban bocor karena menurutnya waktu itu fine aja gitu loh. Dan ya gitulah menurut gue, fine aja dan akhirnya ya harus terdepak lagi ke belakang dan sempat ada beberapa masalah radio komunikasi di Mercedes yang pokoknya cukup complicated ya. Pokoknya sih Mercedes ya jangan undang Netflix untuk ngerekam Mercedes lagi lah ya. Soalnya Netflix membawa petaka menurut gua sih. Soalnya kan pas sebelum Sahir Grand Prix ini kan sempat tertangkap kamera bahwa Netflix sedang merekam kegiatan Mercedes termasuk George Russell sendiri kan. Dan pada balapannya itu ya kena kutukan. Dan ini bukan pertama kali, ini udah kedua kalinya. Dan sebelumnya kan di GP Jerman 2019 pada saat ulang tahun Mercedes ke 125 kalau nggak salah. Itu Netflix merekam kegiatan Mercedes di Jerman kan untuk kebutuhan dokumentasi Drive to Survive. Nah ini ya Netflix course ya continue sih. menurut gue Mercedes apa saja sih yang mengakibatkan Sergio Perez memimpin sejak lap 64. Kalau tidak salah ya 64, memimpin safety car. Dan di belakang ada Esteban Ocon, Lance Stroll. Duo Mercedes ini terjun bebas ke peringkat, kalau Bottas tuh peringkat 8, peringkat 9 gitu. Kalau si George Russell itu udah menjelang lap-lap akhir. Kalau itu peringkat 12 deh, peringkat 12 dan dia harus ngejar untuk raih poin. Gila nggak tuh? Dan alhamdulillahnya dia ngeraih poin kan. Peringkat 9 itu luar biasa sih. Peringkat 9 peringkat 8 ya? 9 sorry, 9. Dan ya apes aja lah George Russell, tapi beruntungnya dia dapat poin, mengovertake mobil demi mobil menjelang lap-lap akhir. Dan ya sebenarnya gue nggak expect bahwa Russell akan menang ataupun podium ya, tapi yang membuat ekspektasi gue semakin yakin bahwa dia bisa podium dan menang karena emang kualifikasinya bagus, di free practice bagus, tercepat kan di free practice, terus dan juga ya kualifikasi dan balapan dia memimpin. Dan dia lihat nih, kalau lihat dari statistiknya ya yang paling banyak memimpin tuh si Russell memimpin 44, memimpin sekitar 68 lap. Memimpin lap dari lap 1 sampai lap 45, terus Bottas diambil oleh Bottas, terus George Russell memimpin lagi di lap 50 sama 63. Itu ya didominasi oleh si Russell. Jadi ya itulah yang membuat mungkin kita semua ekspektasinya mulai naik ya, mulai tinggi. Sebenarnya sih nggak ekspektasi apa-apa, tapi karena dia bagus di mobil Mercedes dan
ya kita kan semua nggak bisa memprediksikan bahwa ya apes aja Mercedes gitu, bahwa akan ada apes ya Mercedes, hingga kira ya udahlah, kira ya udah podium poin udah bagus lah, finish aja udah bagus gitu. Kalau dari kami sih nggak ya seperti episode sebelumnya lah. Kami memprediksi bahwa Russell ya poin, paling nggak poin atau finish dulu lah, menurut kami ya, menurut gua menurut gue podium podium sama kemenangan ya akan datang dengan sendirinya gitu loh. Anggap aja itu bonus gitu. Dan poin menurut gue itu pencapaian luar biasa, akhirnya dia meraih poin juga bersama Mercedes, meskipun dengan mobil yang seperti Mercedes ini harusnya ya paling nggak podium, tapi ya ini pertama kali dia mengendarai mobil W11 dan poin bagi gue udah bagus. Terus ya Sergio Perez memimpin balapan dari lap 64 sampai akhir, dan dia memperbesar jarak dengan Esteban Ocon, dan akhirnya Sergio Perez akhirnya memenangkan balapan Formula 1. Penantian selama 9 atau 10 tahun ya, selama berkarya di Formula 1, akhirnya pecah telur juga dia, meraih kemenangan 1. Di tengah spekulasi dia apakah ia akan bertahan di Red Bull, apakah ia akan bertahan di Formula 1 bersama Red Bull tahun depan, atau ya memilih untuk sabbatical, memilih untuk ya berhenti balapan sementara untuk tahun depan. Ya di tengah rumor yang kayak gitu kan, dan ia meraih kemenangan seperti ini ya luar biasa, apalagi untuk warga Meksiko ya, untuk kancah olahraga motorsport di Meksiko. Ini kemenangan pertama pembalap Meksiko sejak Pedro Rodriguez di GP Belgia tahun 70. Itu udah lama banget, udah setengah abad Meksiko memunculkan pemenang di Formula 1. Dan akhirnya itu ada di Sergio Perez bersama Racing Point. Racing Point ya tahu sendiri, mobil KW2-nya Mercedes. Tapi ya tetap aja tim ini kan tim papan tengah. Menurut kami itu luar biasa juga. Sergio Perez bisa memenangkan balapan. Kedua ada Esteban Ocon. Ini yang tidak dilihat oleh sebagian besar penggemar F1. Agak kita semua lupa bahwa ini podium pertamanya Esteban Ocon di Formula 1. Hingga kita terlalu fokus terhadap Sergio Perez, George Russell, sampai kita lupa bahwa Esteban Ocon podium. Realita dong. Nah, ya Esteban Ocon bersama Renault. Well, kalau Sergio Perez misal mengalami nasib apes seperti Bahrain kemarin sih, yang kata ya punya chance untuk podium dan akhirnya mesinnya terbakar, bukan gak mungkin Esteban Ocon menang. Ya dong, bukan gak mungkin. Dan ya ketiga ada Lance Stroll. Well, kalau misalnya sekitar 3 lap lagi balapan, mungkin bisa nih 1-2 Racing Point. Mungkin kita nggak pernah tahu kan. Dan ya yang gue highlight dari balapan ini sih banyak sih. Sebenarnya ini balapan tuh lebih chaos daripada Monza. Well, Monza 2020 kemarin. Monza kemarin tuh balapan luar biasa. Pierre Gasly, Carlos Sainz, dan Lance Stroll. Siapa sih yang menduga mereka bisa berada di penghuni podium? Gak ada kan? Nah, ini menurut gue jauh lebih chaos karena kondisi Mercedes di pit dan masalah komunikasi di tim radio, wah kacau parah. Ya, soal seru apa enggak seru, ya masih 50-50 lah. Menurut gue dua-duanya seru, tapi ini jauh lebih chaos balapan ini. Kita menduga Sergio Perez gue lupa. Sergio Perez itu kan dia
ditabrak Leclerc di awal lap, di awal balapan. Dia dari posisi buncit hingga akhirnya dia bahkan tim radionya sampai bilang, ayo Ceko, semua bisa terjadi kok, ayo pokoknya push, pokoknya kira-kira seperti itulah intinya. Dia apa, timnya bilang begitu, dan dia push bener-bener apa ya, mungkin selama gue menonton Formula 1 dan memantau Sergio Perez, ini menurut gue balapan terbaik Sergio Perez sepanjang karirnya. Dari cara dia mengendarai, ini cara apa, mengendarai apa ya, pokoknya ini balapan terbaik ke Sergio Perez di Formula 1, bukan karena ia menang, tapi karena emang ya kesetanan aja deh orang asli ya. Gue nggak ngerti dah, gue nggak ngerti pada saat dia kan lap-lap awal dia pit stop kan, gue nggak ngerti dah dia dimasukin apa hingga dimasukin jampi apa hingga akhirnya ia kesetanan untuk merangsek ke depan dan akhirnya ya juara, never give up gitu. Dan ya mungkin itu saja mungkin dari gue ya. Yang gue highlight adalah salah satunya Sergio Perez berhasil comeback Ceko dari posisi ketertinggalannya ke merangsek ke depan. Balapan yang luar biasa Sergio Perez. Dan sama George Russell ya, saya sorry untuk George Russell, I fell for you. Ya akan ada kesempatan kedua untuk memenangkan dan meraih podium kok. Ini pembalap berpotensi, George Russell. Bukan tidak mungkin suatu saat ia akan direkrut oleh Mercedes, itu pasti. Dan ya mungkin itu aja deh dari gue ya. Gue juga udah kehilangan bahasan juga. Balapan yang seru. Ya jadi ya itu aja ya dari gue. Sebelumnya ya terima kasih untuk yang sudah menonton mendengarkan Garis Balap. Meskipun gue sendiri ngomong sendiri, gue belum tahu nih si Yoga bisa bergabung kapan. Ya dia lagi menikmati dunianya, lagi sibuk dengan dunianya yang tidak bisa dia ganggu gugat. Hingga akhirnya ya udah, gue nggak bisa maksa juga kok. Jadi jadi gue sendiri aja, masih terus sendiri. Tapi kalau kalian ada saran atau masukan ya boleh tulis di komen. Ya mungkin itu aja lah dari gue. Selamat untuk Sergio Perez, selamat untuk Esteban Ocon, selamat untuk 2 Racing Point yang sedang memperebutkan papan tengah, peringkat 3 ya. Sekarang mereka peringkat 3. Ferrari ya mediocre banget. Ya mungkin itu aja ya dari gue ya. Ada Racing Point, McLaren, Renault masih memperebutkan tahta peringkat 3. Dan ini modal bagus untuk mereka, Sergio Perez, Lance Stroll. Itu aja mungkin dari gue. Gue bagus. Oh ya, habis episode ini gue akan bahas soal review musim Formula 2. Review Formula 2 musim 2020. Oke? Mengenai responnya gue terhadap juara Mick Schumacher dan lain-lain. Oke? See you dan terima kasih telah mendengarkan Garis Balap. Tetap jaga jarak, tetap sehat selalu, dan salam Motorsport Indonesia.